ya kita antar teman-teman. Meskipun kadang-kala keluarganya cuma satu bawa motor sendiri, akhirnya saya sendirian dengan jenazahnya teman-teman. Itu pun harus kita kerjakan, harus kita antar teman-teman. Jadi intinya ketika semuanya sudah siap, nggak pandang itu ada keluarganya atau waktunya, kondisi mau hujan mau apa, tetap kita antar teman-teman. Meskipun kondisi jenazahnya bagaimanapun kondisi jenazahnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga gimana ya menyiasati bau jenazah ya. Saya biasanya pakai kopi teman-teman. Saya taruh di hidung. Ya teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah Khairibun. Selamat mempersiapkan sahur ya untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita manusia-manusia yang beriman. Oke teman, malam ini dini hari teman-teman, ini waktunya pukul 2 ya. Mungkin teman-teman yang sudah bangun di jam ini mempersiapkan sahur, dan lagi-lagi ini akan menjadi pengiriman jasa ya, mungkin bagi teman-teman sangat merinding ya, mengerikan ya. Apalagi lokasinya nanti full hutan teman-teman. Ini sebenarnya kita masih di hutan depan itu, hutan, dan kita habis ya, jenazah yang kita bawa itu jenazah yang udah lama teman-teman. Jadi jenazah ini ya, entah itu bagaimana ceritanya, bapak-bapak ini ketika mau buang air atau gimana terpeleset di kali teman-teman, dan hampir berapa hari, 4 hari atau 5 hari baru ditemukan ya. Sehingga bisa dibayangkan ya kondisi jenazahnya seperti apa ya, kondisi jenazahnya seperti apa ketika terendam air selama 5 hari ya. Dan semoga husnul khotimah dan keluarganya bisa diberikan kesabaran ya. Dan ini sebetulnya perjalanan kita yang akan membuat sedikit lebih terasa ya keseruannya kita melalui hutan. Jadi nanti akan panjang hutannya ini, dan kita bisa antar jenazah yang kondisinya itu ada kutub membusuk teman-teman, sehingga timbul bau dan kondisinya sudah bisa dibayangkan lagi ya, karena sudah terendam air ya, sebegitu lamanya teman-teman. Jadi ini tetap menjadi kewajiban kita. Lalu mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana kita mengurusi jenazah yang seperti itu teman-teman? Jadi yang kita lakukan tetap menyucikan teman-teman. Kita tetap memandikan jenazahnya meskipun dengan kondisi yang seperti itu ya, dan kita harus melapani semuanya dalam kondisi baik teman-teman, sehingga siap dimakamkan oleh pihak keluarganya teman-teman. Allah. Jadi semuanya kita yang mengerjakan teman-teman, dari tim forensik yang mengerjakan, mulai memandikan
membersihkan jenazah dari awal sampai akhir, membersihkannya teman-teman, sehingga siap dibawa oleh pihak keluarga dan dimakamkannya teman-teman. Alhamdulillah masih ada lampu tanya, tapi depan nanti udah mati ya, udah nggak ada lampunya teman-teman. Apalagi ini hujan, habis turun hujan ya, selesai ya hujan. Dan ini tentunya ya pihak keluarga berharap memang kondisinya baik-baik saja, nggak membayangkan terpeleset teman-teman. Cuma kondisi terakhir kan dia berjalan ya di bantaran sungai, sehingga banyak yang memastikan bahwa terjebut, dan akhirnya benar teman-teman. Setelah dicari beberapa hari ya teman-teman, baru ketemu. Dan karena ini musim hujan sehingga arus sungai itu deras teman-teman, jadi lumayan panjang baru diketemukan jenazahnya. Jadi untuk teman-teman ini kan musim hujan, baik mungkin pihak Allah ini mulai gelap-gelapan teman-teman. Jadi musim hujan itu apalagi yang di bantaran sungai ya teman-teman, itu licin. Jadi ya harus lebih berhati-hati lagi kalau ke belakang. Kita lihat hutannya ini besar banget. Ya, alhamdulillahnya jalannya bagus teman-teman. Ini mungkin cuma satu yang nyala. Kalau tiangnya itu banyak, nah itu kelihatan tiang-tiang nggak ada yang nyala. Dan ketika ditemukan ya alhamdulillah sesuai teman-teman, ketika dilakukan sidik jari dan lain sebagainya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang ada di data yang ada di pihak keluarga teman-teman. Jadi itulah kadang-kala perlunya sidik jari ketika membuat KTP teman-teman. Takutnya ketika korban itu nggak ada datanya, nggak ada biodata, nggak ada alat-alatnya, ya kita bisa ngecek dengan sidik jarinya ya, sehingga nanti keluar alamat, namanya keluar semua teman-teman. Oh ini suasananya, ini gelap banget teman-teman. Saya pakai lampu jarak tembak jarak jauh, ini masih kelihatan gelap ya. Karena memang situasinya mendung ini teman-teman, habis turun hujan, lalu nggak ada lampu penerangan juga. Seperti ini kondisinya, dan belakangnya juga seperti ini, sendirian teman-teman. Di belakang telah saksi bisu tadi, jenazah yang embus teman-teman, yang mulai menimbulkan bau. Tapi itulah tugas kita, itulah kewajiban kita ya, bagaimanapun kondisi jenazahnya, seperti apapun medannya dan waktunya kapanpun kita harus mengantarkan teman-teman, baik ada keluarganya ataupun sendirian teman-teman. Itulah resikonya, memang kita harus lakukan sebagai penghantar jenazah teman-teman. Seperti malam ini ya, kita lihat kondisinya seperti ini, dan sendirian teman-teman, bisa dibayangkan lah. Dan kondisi seperti ini, sendirian bawa ambulans jenazah, dan kondisi jenazahnya sudah membusuk teman-teman.
bisa dimudahkan ya segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat gitu. Teman-teman semuanya bantu subscribe, teman-teman yang belum subscribe ini biar kita bisa semangat dan selalu siap membagikan cerita pengantaran jenazah ya. Dan berbagi pengalaman teman-teman, berbagi informasi yang mungkin bisa menghibur, bisa menambah wawasan teman-teman semua. Perasaannya sudah nggak karuan, ini lama banget ya kayaknya, dan jauh dari ini dan mukanya bisa dibayangkan besar banget. Jadi terus di samping-samping itu semak teman-teman, semak belukar, saya nggak ngerti ada apa di balik semak itu, nggak tahu lagi gitu. Mungkin ada beberapa teman juga bertanya kenapa harus malam nganternya. Ya memang waktunya selesainya semuanya malam teman-teman. Jika habis disucikan ada keluarganya, selesainya malam ya kita harus antarkan ya teman-teman, nggak usah menunggu pagi atau siang. Jadi ketika semuanya sudah beres, ketika semuanya sudah siap, jenazahnya sudah siap, keluarganya sudah siap, ya kita antar teman-teman. Meskipun kadang-kala keluarganya cuma satu, bawa motor sendiri, akhirnya saya sendirian dengan jenazahnya teman-teman. Itu pun harus kita kerjakan, harus kita antar teman-teman. Jadi intinya ketika semuanya sudah siap, nggak pandang itu ada keluarganya atau waktunya, kondisi mau hujan mau apa, tetap kita antar teman-teman. Meskipun kondisi jenazahnya bagaimanapun kondisi jenazahnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga gimana ya menyiasati bau jenazah ya. Saya biasanya pakai kopi teman-teman, saya taruh di hidung itu ya untuk mengurangi lah. Kalau pakai masker double ini luar biasa. Yes. Nah seperti ini teman-teman, kita pakai kopi ini, kalau pakai maskernya tebel pun iya kadang-kadang juga masih kerasa, tapi ya alhamdulillah mengurangi teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga penambahan informasi ya, ketika jenazah yang mungkin pernah lihat di berita atau dimanapun ya, bagaimana kondisi jenazah itu yang terendam air sampai berhari-hari, akhirnya ya kondisinya kadang-kala sudah melembung ya, masukkan air terus menimbulkan baunya. Jadi ya itulah, semuanya sudah menjadi takdir ilahi, semuanya sudah menjadi garisan hidup sang jenazah ya. Dan tugas kita sebagai instansi kesehatan ya, kita harus merawat ya. Bagi tim forensik dari rumah sakit ya harus merawat jenazah itu sebaik-baiknya teman-teman. Jadi meskipun kondisinya seperti itu, harus merawatnya, mengkafani, dan akhirnya saya membawa jenazahnya
meskipun sendirian seperti ini, lokasinya seperti ini teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya kita sudah lakukan seperti ini bertahun-tahun, dan sampai detik ini juga aman teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman selalu mengikuti channel ini akan banyak ya, kita nggak tahu kedepannya kita mau ngantar kemana, jenazahnya siapa kita juga nggak tahu, kondisinya bagaimana juga kita nggak tahu. Jadi yang pasti bantu teman-teman subscribe dan tekan tombol lonceng ya, lonceng hitam itu, sehingga ketika saya upload video teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya ya. Karena apa? Karena ya itulah, kadang-kadang kita bisa menemukan perjalanan jenazahnya di lokasinya seperti ini, atau kadang-kadang mungkin lokasinya dekat teman-teman, atau lokasinya ekstrim, dan kondisi jenazahnya juga kadang-kadang di luar dugaan kita ya. Lalu mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman tentang apa yang menyebabkan meninggalnya jenazah itu teman-teman. Yang pasti teman-teman bisa mendapatkan pengalaman ya. Bayangkan aja teman-teman ikut di samping saya mengantarkan jenazah ya. Karena beneran ini sendirian, real teman-teman, saya sendirian, dan di samping kiri nggak ada orang. Oh ya, saya lupa nyalainnya tadi ya, kelihatan gambarnya enggak tadi. Jadi ini real, jadi sendirian, beneran sendirian teman-teman. Lewatnya juga seperti tadi kita sudah tunjukkan hutannya. Yang pasti semuanya ya saya pasrahkan pada Yang Kuasa ya. Apapun yang terjadi selama perjalanan kita pasrahkan Yang Kuasa teman-teman. Dan seperti inilah kondisinya di belakang sebagai saksi bisu. Tadi ada jenazah yang kondisinya membusuk ya. Apalagi hari-hari ini ya teman-teman, banyak banjir di mana-mana ya, banyak kondisi alam yang tidak menentu ya. Semoga kita berdoa semuanya agar diberikan keselamatan ya teman-teman. Semoga aman semua keluarga kita, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Ya, oke teman, akhirnya kita sampai di kampung ini. Ini kayak kampung ya. Dan sudah mulai lepas dari hutannya, meskipun rumahnya jarang-jarang nih teman-teman, masih jarang-jarang. Tapi alhamdulillah sudah nyampe kampung. Ya teman, itulah perjalanan dini hari kita membawa jenazah yang sudah membusuk teman-teman, yang sudah menimbulkan bau yang karena lama. Orangnya kaget ya. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu jaga diri kalian baik-baik, semoga bermanfaat, semoga menghibur teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan dari saya, tutur kata dan sebagainya. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih semuanya, salam sehat dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.